Halo Sobat Fred 2005. Jumpa lagi kita di dalam renungan kehidupan kita untuk menapaki setiap roda kehidupan yang kita jalani. Sebab roda kehidupan yang kita jalani hanya diputar sekali, sehingga kita harus menggunakan setiap kehidupan kita dengan baik dan benar. Untuk meresponi perenungan kita di hari ini, mari kita membaca bersama di dalam Yohanes 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam dan oleh orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah aku katakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ayat 12, Yesus di hadapan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan Yesus serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ juga. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Waktu yang indah ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita merenungkan kembali bagian dari firman Tuhan, khususnya Yohanes 18 ayat 1-19 ini. Kita belajar bersama hari ini dengan judul "Berani melakukan pekerjaan hina dan berat
sebagai wujud kerendahan hati kita. Kepatuhan dan kerendahan hati menghasilkan ketenangan dan persatuan. Oleh anugerah Allah di dalam Kristus, kita diberikan kesempatan, masih diberikan kehidupan untuk menjalani bersama dengan keluarga ataupun dalam pekerjaan kita dan di mana saja kita berada. Yesus mempunyai kuasa yang membuat pasukan yang hendak menangkapnya terjengkang. Tadi kita telah membacanya dalam Yohanes 18 ayat 1-19. Ketika dia mengatakan bahwa dialah yang mereka cari, itu berarti sebenarnya dia pasti bisa mengagalkan penangkapannya. Namun demikian, dia membiarkan diri ditangkap oleh pasukan itu. Dia sama sekali tidak menegur Yudas, bahkan menegur Petrus yang menghunuskan pedang dan bahkan memotong telinga Markus. Dia tidak menyesalkan perbuatan muridnya Yudas. Dia bahkan melayani mereka ketika ditanyai dan diadili oleh imam besar. Yesus tidak berkata apa-apa untuk membela dirinya supaya tidak dianggap bersalah. Yesus malah menyuruh imam besar menanyakan kepada murid-muridnya saja. Padahal Yesus tahu bahwa paling tidak ada 2 dari antara mereka, yakni Yudas dan Simon Petrus, sudah berkhianat terhadap dirinya. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Karena itu, dia menawarkan satu kebebasan pada Yesus. Tetapi Yesus tidak mau mendapatkannya. Padahal dia sudah disesah berkali-kali dengan cambuk, bergerigi tajam dan dimahkotai dengan duri. Dan tentu karena itu tubuhnya sudah penuh dengan luka yang sangat menyakitkan, bahkan berdarah-darah. Tetapi dia tidak mau mengambil tawaran untuk bebas, apalagi berusaha untuk memperjuangkannya. Akhirnya dia disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyalibannya bersama 2 orang penjahat sebenarnya merupakan penghinaan terbesar kepadanya bahwa dia adalah termasuk penjahat. Tulisan Inri di atas kepalanya adalah penghinaan yang sangat-sangat besar, sebagai tragedi terbesar bahwa dia sebagai raja orang Yahudi dianggap telah dikalahkan dengan penyalibannya. Dia dianggap tidak berkutik sama sekali dan kuasanya dianggap tidak ada sama sekali. Dalam hal ini dia dianggap manusia tidak berkuasa lagi dan bahkan dikucilkan, dicemooh. Ketika hendak disalibkan, dia sama sekali tidak memberontak atau melawan ataupun membebaskan dirinya, melainkan membiarkan dirinya disalib. Dengan itu dia sengaja menggenapi apa yang telah difirmankannya, apa yang ditulis kitab suci secara tuntas, selesai dengan sempurna. Apa yang kita pelajari dengan hal itu? Tidaklah mudah menemukan orang yang berjabatan tinggi saat ini, atau berstatus sosial bagus, atau berhakikat mulia, bernama baik, memiliki harta kekayaan, bahkan memiliki pendidikan yang tinggi, melakukan satu pekerjaan yang sangat-sangat rendah, sangat hina dan menyakitkan. Kalaupun ada yang melakukannya, kemungkinan besar itu disebabkan oleh kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya. Misalnya karena perbuatan pelanggaran yang terbesar dalam kehidupannya, ataupun membunuh. Tetapi ingat, saat kita memiliki pikiran yang jahat terhadap orang lain, ataupun satu hal baik saja yang tidak kita lakukan selama kehidupan kita,
maka itu juga termasuk adalah dosa melalui pikiran kita. Dosa yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu adalah dosa yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau ada yang mau melakukannya, mungkin itu ada pamrih, ingin mendapatkan sesuatu dalam pribadinya. Mungkin itu drama, pura-pura, ataupun hanya sebatas berbuat video bukan seolah mata-mata realitas belaka. Tetapi kalau benar-benar itu ada yang melakukannya dengan sengaja dan tulus ikhlas, orang itu pasti dinilai sebagai orang yang sangat rendah hati dalam kehidupannya, sangat mulia dan patut disanjung, bahkan ditinggikan. Tuhan Yesus mengalami penderitaan atau kesengsaraan hebat bukan sekedar karena sudah dinubuatkan atau sudah difirmankan, bahkan dituliskan dalam kitab suci. Penderitaan yang dialaminya itu bukanlah ketetapan atau takdir yang pasti dialami, yang tidak bisa dihindari. Jika demikian, maka dia berhak untuk protes sebenarnya. Namun yang terjadi, dia tidak menyesalinya. Bahkan dia rela berbuat seperti yang difirmankannya. Penderitaannya itu juga jelas bukan karena kesalahannya. Pilatus mengatakan bahwa dia tidak menemukan satu kesalahan pada diri Tuhan Yesus. Karena jika penderitaannya itu disebabkan oleh kesalahannya, maka sepatutnya dia meminta maaf atau mohon ampun. Saudaraku, penderitaan dan kesengsaraan hebat pasti dialami oleh hamba Tuhan yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan menyelamatkannya dari kuasa maut. Kuasa dosa telah membuat semua manusia melakukan berbagai macam kesalahan. Saya dan saudara, dulu kita berbuat dosa, bahkan berusaha untuk berbuat baik dimanapun kita berada. Tetapi sampai kapan perbuatan baik kita itu? Satu saat kita akan tergelincir di dalam dosa. Oleh karena itu, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekayaan kita, bukan dengan kegagahan kita, tetapi kita sebagai manusia memakai kehendak Allah. Kuasa dosa dan maut itu jauh lebih kuat dari kemampuan kita sebagai manusia. Semakin kuat usaha manusia untuk membebaskan diri kita, semakin kuat pula dosa dan maut mencengkram kita manusia, sehingga manusia malah menjadi semakin jahat. Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia bukan ditetapkan menjadi seorang hamba yang menderita, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba karena ingin membebaskan dan menyelamatkan makhluk ciptaannya, yaitu kita manusia. Kita semua dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dia sendiri yang memilih melakukannya, karya penyelamatan yang begitu sempurna yang menyengsarakan itu. Tuhan Yesus pasti mempunyai kuasa untuk menggagalkannya. Mari kita lihat buktinya. Pertama, ketika dia mengatakan bahwa dialah yang dicari oleh pasukan yang hendak menangkapnya, maka mereka langsung terjengkang sesuai Yohanes 18 ayat 6. Padahal dia hanya mengucapkan kata-kata, namun demikian dia membiarkan dirinya ditangkap. Kedua, dia sama sekali tidak menegur Yudas, muridnya yang menjadi perantara, yang mengkhianatinya. Ketiga, dia menegur muridnya Simon Petrus
yang berusaha melawan para prajurit. Bukti keempat, ketika ditanyai dan diadili imam besar, Yesus tidak berkata-kata dan membela diri. Bahkan dia malah menyuruh imam besar menanyakan kepada murid-muridnya semua peristiwa yang terjadi. Padahal Yesus tahu bahwa paling tidak ada dua di antara mereka, Yudas dan Simon, sudah berkhianat. Bukti yang kelima, Pilatus sebagai yang paling berkuasa waktu itu untuk memutuskan perkara menawarkan kebebasan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau mengambil tawaran itu. Yang keenam, bukti keenam, tulisan INRI di atas kepalanya adalah penghinaan terbesar. Sebagai raja orang Yahudi, sebagai Mesias, dianggap telah dikalahkan. Tuhan Yesus dalam hal ini rela direndahkan, dihina, disiksa, dicaci maki, bahkan dianiaya. Dia benar-benar rendah hati dan taat sampai mati. Dia merendahkan dirinya. Hanya orang benar-benar yang rendah hati, yang mau mengambil pekerjaan dan status amat rendah seperti itu. Dia melakukan pekerjaan yang sangat mulia. Dia menggenapi nubuatan firman-Nya dengan sempurna, dengan karya penyelamatan yang dilakukannya. Apa karya penyelamatan yang dilakukannya? Yang pertama, dia rela mati di atas kayu salib. Sebelum ia mati, ia berkata, "Sudah selesai." Artinya apa? Dosa kita yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang sudah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya. Artinya seluruh dosa kita telah dibayar lunas tanpa harus kita bayar dengan usaha kita, tanpa kita harus bayar dengan pekerjaan kita, kemewahan kita, jabatan kita, nama baik kita, tetapi sudah dibayar oleh Yesus satu kali untuk selamanya. Dosa kita telah dibayar lunas. Hal yang kedua yang dilakukan Yesus, yaitu Yesus menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi apa yang dituliskan kitab-kitab terdahulu. Bukan menghilangkannya, bahkan mengabaikan, tetapi dia menggenapi hukum Taurat. Yang ketiga, yaitu dia berkuasa atas maut dan dosa. Dia menunjukkan bahwa dia berkuasa. Oleh karena kekuasaannya yang terbesar, dia rela merendahkan diri. Dia bahkan rela menjadikan hidupnya sengsara, dibuatnya sengsara untuk menanggung setiap dosa kita. Sikap, niat, tekad, dan karya Tuhan Yesus yang kita hayati saat ini dalam Jumat Agung, dalam hari suci yang kita hayati saat ini, menguatkan kita untuk kita belajar menjadi satu manusia yang rendah hati. Hendaknya kita mau dengan sengaja dan rela serta tulus melakukan pekerjaan, kegiatan yang merendahkan dan yang menyengsarakan sekalipun tanpa pamrih. Kerendahan hati kita akan menenteramkan jiwa banyak orang. Kerendahan hati kita akan menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang yang rendah hati. Ingat, Yesus sendiri
yang mengajarkan kepada kita menjadi seorang yang rendah hati. Kita telah dibayar lunas satu kali untuk selama-lamanya kehidupan kita. Dengan iman kita percaya, mengenal, mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita. Bukan dengan apapun untuk mencapai keselamatan, bukan dengan cara kehidupan manusia untuk mencapai kekekalan, untuk menikmati hidup kekal, tetapi dengan cara Allah melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib yang telah membayar kita satu kali untuk selama-lamanya, sehingga kita sebagai manusia telah menjadi manusia baru yang percaya dan mengenal Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi rendah hati melihat kehidupan di sekitar kita. Kita melihat keluarga kita, teman sekerja kita, teman pendidikan kita, bahkan orang-orang masyarakat luas dimanapun kita berada. Kita menjadi rendah hati dengan cara apa? Yang pertama, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai nafas hidup kehidupan kita. Hal yang terpentingnya itu kita mengasihi sesama kita. Kita memperlihatkan gaya hidup kita, bukan dengan cara kita memberi uang atau memberikan suatu materi. Itu perlu juga, tetapi bukan dengan cara demikian. Dengan melihat keberadaan mereka, kita lihat, kita tunjukkan melalui diri kita, melalui kehidupan kita. Mereka dapat menilai dan menerima berkat tersendiri dari Tuhan. Mari di hari ini kita belajar menjadi orang yang rendah hati, walaupun kita kecil. Orang kecil melakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan hari Jumat Agung.